Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue, Bang J, di channel yang keren dan kece ini. Channel ketika kita ngopi dan terkenang sesuatu. Itulah kopi mantap. Ketika kopi dan kenangan bertemu dalam kehangatan. Di video kali ini saya ikutan komen ya, beberapa isu yang lagi ribut ya di sosial media, karena ada salah satu tokoh ya, sosiolog, mungkin dosen juga ya kalau saya nggak salah, yang membuat video kemudian mengomentari ya beberapa gaya hidup ya, beberapa YouTuber terkenal Indonesia ya, seperti Atta Halilintar, Raffi Ahmad, dan Andre. Ini kalau saya bacakan, ini video dari Bang Ade, judulnya Atta, Raffi, Andre, hentikanlah pameran kemewahan ini. Dia dari judul aja ini menurut saya sudah provokatif. Artinya seolah-olah para YouTuber ini melakukan sebuah kesalahan yang fatal sehingga harus dihentikan. Mari kita simak ya beberapa video dari beliau ini. Oke, di part pertama Bang Ade ini mengomentari ya beberapa barang yang dipakai oleh Aurel seperti tas, kemudian juga kenapa Atta dan Aurel ini bulan madu ke Bali itu pakai jet pribadi ya. Apa nggak mau gitu sama-sama dengan masyarakat biasa ya di pesawat komersil misalnya. Kalau saya sih sebenarnya ini ya hak asasi orang gitu kan, mau pakai barang harga berapa aja ya terserah mereka gitu kan. Yang salah itu ya yang ngepo, yang kepoin gitu, wartawan atau media yang memberitakan harganya, harga tas itu senilai berapa gitu, 235 juta rupiah gitu kan. Kan sebagian masyarakat Indonesia juga nggak tahu gitu kalau tas Hermes itu harganya segitu. Yang tahu harganya ya para sosialita, orang-orang kaya juga di Indonesia. Hanya mereka aja yang tahu. Seandainya nggak diberitakan oleh media harganya segitu, mungkin publik ya atau masyarakat Indonesia juga ngerti harganya gitu. Jadi ya bukan cuma Atta, Aurel yang salah gitu kan. Justru menurut saya media gitu, ngapain ngompor-ngomporin gitu kan, ngapain nyinyirin harga barang orang gitu sehingga masyarakat Indonesia kemudian jadi heboh. Dan ini sebenarnya menguntungkan juga bagi brand yang dihebohkan ini ya. Harusnya kita hebohin produk Indonesia lah, biar produk Indonesia kita itu viral juga, trending juga, sehingga penjualannya juga bisa bagus, bisa bersaing dengan produk-produk luar. Itu sih part yang pertama. Mari kita lanjutkan. Ya, lagi-lagi masalah jet pribadi ya. Saya kira di Indonesia juga bukan cuma Atta Aurel aja ya mempublish ya ketika mereka naik jet pribadi juga ya. Ada Maya Ahmad, ada apa namanya salah satu orang anak muda yang kaya yang dari Malang gitu kan, Juragan 99, dia kan juga sering ya memamerkan pengalaman traveling itu menggunakan jet pribadi. Sah-sah saja, kan itu jet-jet mereka juga. Yang namanya honeymoon kan ya, itu kan private. Honeymoon itu kan butuh suasana yang lebih private gitu kan. Tentu dengan naik jet pribadi akan terasa lebih private gitu, akan terasa lebih nikmat gitu kan berbulan madu itu. Coba bayangkan kalau berbulan madu terus naik pesawat komersil gitu kan. Naik pesawat komersil harus ngantri lama gitu kan di bandara gitu. Akhirnya apa? Yang tadinya udah mungkin udah sampai ke Bali gitu kan, karena harus mengikuti jadwal penerbangan, antri lagi lama gitu kan. Akhirnya banyak waktu terbuang. Namanya orang bulan madu kan pengen cepat-cepat aja gitu nyampe di tempat bulan madu, ya nggak? Pakai jet pribadi kan dia punya gitu. Kalau dia nggak punya ya mau maksakan diri ya itu baru boleh dikomen. Sepanjang dia punya jet pribadi, terus dia beli jet pribadi buat apa gitu? Ayo,
Masa buat diparkir doang gitu? Kan enggak kan, harus dipakai gitu. Nah ini saatnya. Nah, ketika honeymoon ya dipakailah naik jet pribadi gitu. Ngapain kalau punya jet pribadi? Saya juga kalau punya jet pribadi nggak naik pesawat komersil, ngapain gitu. Ada-ada aja. Nah ini lagi gitu kan. Tapi pada part yang ini ya, khususnya ketika Presiden Jokowi hadir ya di pernikahan Atta Aurel, dalam part ini aku setuju gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya juga ya nggak penting-penting amat lah seorang presiden itu sampai spend waktu ya buat hadirin pesta pernikahan selebritis gitu kan. Artinya ini menyangkut perasaan ya masyarakat Indonesia ya yang lagi dalam kesulitan ya dalam masa pandemi COVID-19 ini ya, di mana dianjurkan atau sosialisasikan ya ke masyarakat ya untuk menghindari kerumunan ya. Bahkan Habib Rizik ya sampai diproses di pengadilan itu karena membuat acara pesta pernikahan buat anaknya gitu kan. Mengundang orang dan kemudian ini jadi masalah, dianggap sebagai upaya untuk melanggar protokol kesehatan. Dan ini menurut saya ya akhirnya penilai kita menjadi tidak fair gitu kan. Kenapa seorang Habib Rizik yang menggelar pesta pernikahan itu harus dipidana karena persoalan pesta pernikahan. Nah, kemudian ada pesta selebritis gitu yang justru malah dihadiri oleh Presiden Jokowi sendiri ya. Ini di part ini saya sepakat dengan Bung Ade Armando ini. Nah, di part berikutnya tentang memamerkan kemewahan. Ya, saya sih objektif gitu kan. Ada part yang saya setuju, tapi ada part juga yang saya nggak setuju gitu kan. Yang saya setuju memang harusnya teman-teman YouTubers ini ya, terutama Atta, mungkin lebih cerdas lah dalam membuat konten-konten yang memamerkan, yang isinya itu hanya memamerkan kemewahan. Atau isinya itu hanya memamerkan barang-barang ya, barang-barang seperti mobil dan sebagainya gitu kan. Artinya ini seperti saya tadi, untuk menghindari media kemudian menyalahartikan ini ya, kemudian menggoreng ini, menghitung-hitung berapa kekayaan yang pada akhirnya masyarakat Indonesia terusik ya dengan masalah-masalah atau informasi yang nggak penting. Nah, tapi sebenarnya ini kita harus bisa melihat dari perspektif yang lain juga gitu kan. Artinya seorang Atta Halilintar juga berangkat dari dia bukan siapa-siapa sebelumnya gitu kan. Bahkan kalau kita lihat sejarah ya, Atta Halilintar membuat konten-konten yang sebelum dia terkenal sampai dengan sekarang, dia juga seringnya memamerkan, membuat konten menggambarkan ya kehidupan sosial masyarakat kebanyakan gitu, naik bajai ke pasar, naik gunung, dengan kondisi yang memang ya sama seperti orang kebanyakan gitu. Dan kalau hari ini kemudian kontennya berubah ya, dia memamerkan berbagai kesuksesannya dia, tapi kan kita bisa menilai ini harusnya utuh gitu kan. Kita tidak bisa mengambil part di ujungnya ketika dia sudah menjadi orang kaya baru gitu kan, kemudian kita melupakan prosesnya, kita melupakan bagaimana dia berjuang sehingga dia berada di titik hari ini gitu, dia dan keluarganya gitu. Artinya ini kemudian bisa menjadi inspirasi ya bagi banyak anak muda Indonesia bahwa kerja keras itu adalah penting ya untuk mencapai kesuksesan. Tidak ada kerja keras yang tidak ada kesuksesan yang bisa kita raih secara instan. Bahkan seorang YouTuber sekalipun gitu, mereka pasti punya cerita gitu, bagaimana membangun channel ini dari nol ya, bagaimana ketika mereka membuat konten dengan budget pas-pasan gitu kan, tapi mereka berusaha bagaimana video-video ini bisa menarik perhatian masyarakat Indonesia. Saya pikir ini sah-sah saja dan kita harus menilai ini secara objektif. Oke, di part yang ini sebagian saya sepakat dan sebagian saya kurang sepakat dengan Bung Ade Armando ini. Kita lanjut. Nah, di part yang ini ya, di mana para selebritis ini ya, Andre Taulani, kemudian Atta Halilintar
Halilintar, Nikita Mirzani, ya kan? Ada Baim, ada Logi Cinta Bella, Luna Maya ya. Ini kan sering ada konten gitu kan, saling mengunjungi gerbek rumah masing-masing gitu kan, mencari barang-barang mewah gitu kan, dipertontonkan di depan publik gitu kan. Saya pikir ini tidak 100% salah mereka gitu. Ini perilaku orang Indonesia ya, senang dengan hal-hal yang seperti ini gitu kan. Buktinya viewersnya ya banyak aja gitu. Padahal kan ya bagi para smart people ya, orang-orang cerdas ya yang membutuhkan sebuah konten yang edukatif gitu kan, mereka juga gak akan nonton konten sampah seperti ini menurut mereka. Tapi kita kan tidak bisa menafikan bahwa sebagian orang Indonesia itu senang ya, hal-hal yang berbau hedonistik, berbau materialistik, itu tidak bisa dipungkiri. Jadi sebenarnya ya ada dilemanya juga gitu kan ya. Di satu sisi para YouTuber ini harus mempertahankan rating ya video-video mereka agar viewersnya tetap tinggi ya. Ya di sisi lain memang masyarakat Indonesia senang terhadap konten-konten seperti ini. Jadi ini seperti supply and demand gitu ya. Permintaan masyarakat seperti apa dan produsen ya yang memproduksi konten atau konten kreator ini ya tentu akan memproduksi konten-konten sesuai dengan minat masyarakat kebanyakan gitu kan. Sementara smart people mungkin ya menilai ini adalah sesuatu yang garbage, gitu, sesuatu sampah gitu kan. Konten sampah ngapain ditonton gitu. Tapi buktinya ternyata yang nonton lebih banyak gitu. Jadi ini kalau saya bilang sih menurut sebuah perilaku ya. Inilah juga kadang-kadang saya sedih juga ya. Ternyata selera masyarakat Indonesia itu semakin hari semakin rendah. Kenapa saya bilang gitu? Ada beberapa konten yang sifatnya itu benar-benar karya. Apa itu karya musik, karya lukisan atau film sinematografi gitu, yang justru itu enggak viewersnya itu enggak banyak ya di YouTube gitu kan, hanya sedikit yang nonton gitu kan. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang Indonesia bisa jadi kayak Korea, bisa jadi K-popers gitu kan. Semua senang hal-hal yang berbau hedon gitu kan, berbau lifestyle gaya hidup gitu kan. Padahal ada karya-karya ya yang diolah dari benar-benar culture gitu kan. Saya contohkan misalnya ada beberapa karya dari anak-anak Jogja gitu kan, lagu itu yang keren gitu, atau mungkin cover lagu yang bagus-bagus gitu, itu malah gak dapat viewersnya banyak gitu kan. Bahkan program TV ya, seperti kemarin itu program Padi Reborn, sang penghibur net TV, itu keren banget ya. Tata soundnya, tata lightingnya, tata panggungnya itu oke banget. Tapi viewersnya, aduh, saya emang kadang-kadang miris lihat orang Indonesia gitu kan. Atau Cedal Ahmadani ya, legend, itu subscribe-nya baru 700 atau 800 saya nggak salah gitu. Padahal mereka itu, waduh, menyajikan musik yang sangat berkualitas ya, menyajikan musik yang jenius ya, yang harusnya ditonton oleh masyarakat Indonesia. Tapi ternyata justru yang tukar-tukaran mobil gitu kan, udah saling mengunjungi antara artis, antara selebritis gitu kan, terus ngecek garasinya gitu, mobilnya apa aja gitu. Justru ini yang laku gitu, konten-konten seperti ini gitu kan. Mudah-mudahan lah Pasha Ungu sebagai mantan wali kota Palu ya nggak ikut-ikutan gitu kan, untuk hal seperti ini. Oke, kita lanjut. Nah, di part terakhir ya, Ade Armando kemudian memaparkan banyak konflik sosial yang terjadi ya, di masyarakat kita gitu. Akibat seringnya para selebritis ini mempertontonkan kemewahan kan. Beliau mengutip ya beberapa ayat Quran yang menurut saya juga ya ada benarnya dan ada benarnya, dan juga ada hal-hal yang juga saya tidak sependapat gitu kan. Misalnya gini, bahwa ini bahaya ya bagi negara gitu kan, bagi bangsa ini, dimana akan terjadi friksi ya, jurang pemisah antara si kaya dan si miskin ini semakin tinggi ya karena konten-konten seperti ini. Ya kalau menurut saya ini bukan kesalahan para YouTubers ini gitu kan. Walaupun mereka menonton kemewahan kan mereka juga berproses ya,
Dan uang itu ya uang yang mereka dapatkan sendiri. Justru yang bahaya itu ya orang yang kemewahan dari hasil yang tidak jelas gitu kan, dari hasil korupsi, dari hasil menipu orang. Nah, itu yang harus dipersoalkan gitu kan. Ini kan sebuah prestasi, sebuah reward dari sebuah kerja keras. Dipertontonkan insya Allah menginspirasi banyak orang gitu kan. Nah, kalaupun misalnya terjadi konflik sosial gitu, nah, memang ada baiknya ya para YouTubers ini kemudian mengalihkan sebagian pendapatan mereka itu misalnya untuk membangun yayasan ya yang concern terhadap masalah-masalah sosial gitu, daripada mereka misalnya bikin program take away gitu kan, giveaway gitu kan. Itu membagi-bagikan handphone gratis gitu kan, membagi-bagikan mobil, kendaraan. Saya pikir ini kalau dikonversi menjadi nilai pasti jumlahnya juga sangat besar gitu kan. Nah ini mungkin bisa dikonversi menjadi sebuah gerakan sosial ya yang lebih terarah. Misalnya untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, membangun misalnya yayasan gitu kan yang concern pada aktivitas sosial ini. Kalaupun misalnya dalam Instagramnya, kalau saya nggak salah, Atta juga sempat ngomong gitu. Kalaupun saya misalnya melakukan kegiatan sosial, apakah harus saya publish gitu kan? Nah, ini juga semestinya ya logikanya harus kita balik juga. Kalau memang kemewahan bisa dipublish, ya aktivitas sosial juga bisa dipublish dong. Artinya ini untuk menginspirasi orang gitu kan, untuk membuat balancing gitu kan, antara kemewahan dengan aktivitas sosial, bahwa seorang Atta Halilintar atau Andre Taulani itu tidak hanya hedon, tidak hanya punya konten yang memperlihatkan kemewahan, tapi juga punya konten-konten sosial yang bisa menginspirasi banyak orang. Jadi saya kira itu. Terus kemudian ini kan saya sebenarnya bukan orang yang sependapat dengan Ade Armando. Banyak pernyataan-pernyataan kontroversinya yang menurut saya juga melukai ya masyarakat Indonesia. Dan ini juga ya konten-konten seperti ini juga bahaya gitu kalau kita nggak screening, kalau kita nggak filter gitu kan. Nah, ini bisa merusak juga cara berpikir masyarakat kebanyakan gitu kan. Jadi sebenarnya inilah yang dibilang Menteri Pendidikan ya, Nadiem Makarim gitu kan, bahwa kita sekarang sudah berada di dunia digital ya, di mana pendidikan, strata pendidikan itu bukan lagi jaminan gitu, kesuksesan seseorang gitu kan. Atau orang masuk kelas belum tentu dia belajar gitu kan. Inilah sebuah kompetisi ya di dunia digital yang memang sulit kita hentikan, dan ini adalah sebuah keniscayaan. Ini adalah sebuah tuntutan zaman yang sangat sulit kita hentikan gitu. Ada orang yang tidur di rumah tapi pendapatannya besar gitu, ya kan, kaum perubahan ya. Karena ternyata memang mereka justru karena mereka mengikuti bagaimana dunia ini berubah ya, bertransformasi dari tata kelola konvensional ke digital, sama dengan Bang Ade ini membangun Cokro TV misalnya. Ini kan bagian dari digitalisasi sebenarnya gitu kan. Ujung-ujungnya juga kan pengen viewersnya juga banyak gitu, subscribernya juga banyak gitu kan. Ujung-ujungnya kan dapat pendapatan dari YouTube gitu kan. Jadi sama aja gitu. Jadi nggak usah saling nyinyir, memberi masukan boleh gitu kan, berpendapat boleh, tapi menyalahkan itu yang nggak boleh. Artinya mari kita sesama anak bangsa saling support gitu kan. Jadi bagaimana Atta Halilintar dan kawan-kawan juga banyak mendatangkan pendapatan asli negara yang dari sektor pajak ya, terutama dari konten-konten tadi. Oke guys, ketemu lagi di video selanjutnya. Salam dari Palu. Saya Bang Jay, mohon pamit, ketemu lagi di video-video berikutnya. Buat kalian yang subscribe dulu, karena subscribe itu gratis. Hehehe, sama aja kayak Bang Ade Armando. Thank you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.